Pertanyaan berikut dari Bapak Hutubesi. Beliau bertanya, "Shalom, saya mau tanya tentang baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Sebab banyak ajaran Kristen hanya tahu atau alami baptisan air dan sedikit baptisan Roh Kudus, dan jarang dengar tentang baptisan api." Di sini ada ayat terversinya pendeta dari Matius 3 ayat 11. Saya bacakan. "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya untuk Bapak Hutubesi. Jadi mungkin kalau kita mau tambahkan pertanyaan ini, apakah ada 3 baptisan yang boleh kita pilih? Kita mau kita pilih untuk dibaptis dengan baptisan air, atau mau pilih dibaptis dengan baptisan Roh Kudus, atau mau dipilih dibaptis dengan baptisan api. Apakah memang pemahamannya ada 3 jenis baptisan, atau ini berbicara tentang satu baptisan di mana ketiga hal ini, yaitu dibaptis dengan air, lalu kemudian ada Roh Kudus di sana, lalu ada api. Apakah ketiga hal ini berbicara tentang suatu baptisan yang sama? Itu yang perlu kita lihat. Untuk itu, supaya kita mendapatkan keterangan dari dalam Alkitab, kita perlu untuk melihat ayat-ayat yang berbicara tentang baptisan, dan tentu banyak ini di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Ayat-ayat tentang baptisan untuk melihat apakah ada orang yang tidak dibaptis, atau boleh dikatakan apakah ada orang yang dibaptis dengan baptisan api tapi dia tidak mau dibaptis dengan baptisan roh, atau ada orang yang mengatakan saya hanya mau dibaptis oleh baptisan roh tapi tidak mau dibaptis dengan air. Jadi kita mau lihat apakah ini adalah 3 hal yang berbeda atau 3 ungkapan untuk menggambarkan suatu hal yang sama. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, maka dia bersama-sama dengan murid-muridnya pada suatu kesempatan, dan kita boleh lihat ada satu catatan di dalam Kisah pasal yang pertama. Kita mau baca Kisah pasal 1 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kisah 1 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Wah, saya tunggu sebentar, para pemirsa buka Alkitab. Sudah dapat, terima kasih. Kita baca ya. "Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka," Yesus dan murid-muridnya, "ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa yang," demikian katanya, "telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Jadi Yesus katakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Tetap ada di Yerusalem dan tunggu sampai kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu kemudian cerita itu berlanjut di dalam pasal yang pertama ayat 9 sampai ayat yang ke-11 menggambarkan Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, apa yang terjadi? Ayat yang ke-12. "Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem." Jadi mereka mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan. Mereka kembali ke Yerusalem, mereka tidak mau tinggalkan Yerusalem, karena sesuai dengan janji Yesus, mereka mau menunggu supaya mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Dari ayat tadi, yaitu ayat 4 dan ayat yang kelima, memberikan kepada kita suatu gambaran, apalagi dikatakan, "Kamu dengar daripadaku, Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Menyatakan kepada kita, mereka semua itu sudah dibaptiskan seperti Tuhan Yesus juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Mereka juga sudah dibaptiskan, tetapi ada suatu hal yang Tuhan Yesus janjikan kepada mereka, bahkan waktu mereka ada di ruangan atas sebelum Tuhan Yesus
ditangkap dan disalibkan, Yesus sudah berjanji berulang-ulang dalam Yohanes 14, Yohanes pasal yang ke-15, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13, Yesus katakan, aku akan meminta Bapa untuk mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran itu. Jadi ini yang Tuhan Yesus sedang perkenalkan kepada murid-muridnya, dan datangnya Roh Kudus kepada mereka itu Yesus gambarkan sebagai dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu mereka kembali ke Yerusalem seperti yang kita baca tadi dalam Kisah pasal yang kedua, pasal selanjutnya menggambarkan kepada kita apa yang terjadi setelah mereka bertekun di dalam doa bersama-sama di dalam suatu ruangan untuk beberapa hari lamanya. Lalu kemudian dalam pasal yang kedua, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul di satu tempat. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, ayat 2 saya baca, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan keras, angin yang keras, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi mereka melihat ada seperti nyala api, lidah-lidah seperti nyala api yang turun, dan pada waktu turun ke atas mereka, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Sementara yang dijanjikan Yesus adalah dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu kemudian di sini juga ada api yang disebutkan di sana, dan pada hari itu murid-murid Tuhan Yesus betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka kemudian bisa berkhotbah, dan walaupun mereka berbicara dengan bahasa mereka, tetapi orang yang datang dari berbagai macam tempat bisa memahami pekabaran yang mereka sampaikan di dalam bahasa orang-orang tersebut, dan mereka tahu betul bahwa Roh Kudus sangat berkuasa. Dan murid-murid itu mendapatkan karunia Roh Kudus yang sungguh luar biasa. Pada saat mereka berkhotbah, khususnya pada saat Petrus berkhotbah, maka di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-37, pasal yang kedua ayat yang ke-37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Mereka mendengarkan khotbah itu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat yang ke-38 adalah jawab Petrus kepada mereka. Petrus katakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi karunia Roh Kudus itu diberikan kepada mereka bila mana mereka dibaptiskan. Berarti ada peristiwa di mana mereka dibaptis, dan pada saat mereka dibaptis, maka mereka akan menerima Roh Kudus. Gambarannya kurang lebih sama dengan apa yang terjadi seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus yang terdapat dalam Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, Alkitab berkata di sana, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Dengan kata lain, Yesus katakan, biarlah aku dibaptis, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Ayat 16, sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi waktu Yesus dibaptis itu betul-betul ia masuk ke dalam air, Yohanes membaptis dia, menyelamkan dia, mencelupkan dia di dalam air, lalu setelah dia keluar dari air katanya ia melihat Roh Kudus turun kepadanya seperti burung merpati. Nah, di saat hari Pentakosta, Yesus sudah naik ke sorga, waktu murid-murid itu berkhotbah, rasul-rasul itu berkhotbah, waktu orang banyak tanya kepada mereka apa yang harus kami perbuat, Petrus menjawab, berikanlah dirimu untuk dibaptis, maka kamu akan menerima Roh Kudus.
Jadi Roh Kudus itu diterima pada waktu mereka dibaptis, seperti Tuhan Yesus dibaptiskan. Artinya yang mau ditekankan di sini, janganlah baptisan itu hanya sekedar supaya kita basah dengan air. Tapi baptisan itu adalah suatu lambang di mana kita sungguh-sungguh bertobat dan mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan menyerahkan diri kita kepada tuntunan dan penguasaan Roh Kudus, supaya Roh Kudus boleh menggunakan kita sebagai seorang pengikut Yesus Kristus untuk melakukan kehendak Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan seperti yang dipercayakan kepada kita dengan karunia-karunia rohani yang diberikan kepada kita. Jadi dengan demikian kita tahu bahwa Alkitab tidak berbicara tentang, oh kamu boleh pilih mau dibaptisan Roh Kudus atau baptisan air atau baptisan api atau bagaimana. Tetapi seperti yang Efesus pasal 4 ayat yang kelima mengatakan dan ayat yang keenam, hanya ada satu baptisan. Jadi pada saat dibaptis disitulah menerima Roh Kudus. Itu boleh dikatakan dibaptis dengan air dan pada saat yang sama dibaptis dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus turun pada seseorang atau Roh Kudus akan dikaruniakan kepada seseorang yang dibaptiskan. Mungkin ada ilustrasi yang lain yang boleh boleh kita gunakan untuk menggambarkan tentang dibaptis lalu kemudian menerima Roh Kudus. Coba kita baca dalam Kisah pasal yang ke-10 ayat 47 dan ayat 48. Ini adalah kesaksian dari Petrus pada waktu ia ditanyakan, kok bisa kamu membaptis Cornelius yang notabene bukan orang Yahudi? Kenapa mereka juga bisa menerima keselamatan? Jadi Petrus ini di awal-awal gereja masih baru mulai berkembang, di mana prasangka, syakwa sangka antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Pada waktu mereka masuk Kristen masih ada perbedaan-perbedaan. Orang Yahudi masih merasa sangat eksklusif untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi Petrus menerangkan apa yang terjadi waktu dia datang kepada Cornelius, lalu mengabarkan pekabaran itu, lalu kemudian Cornelius mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kita baca saja dalam Kisah pasal yang ke-10, ayat yang ke-47 dan ayat 48. Petrus berkata, ini terjadi pada saat dia berkunjung kepada Cornelius. Pembelaannya yang dia terangkan itu yang saya sampaikan tadi, itu di pasal yang ke-11. Tapi waktu Cornelius sudah mendengarkan pekabaran tentang keselamatan, tentang Yesus Kristus, lalu kemudian ayat yang ke-44 dululah saya baca ya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Oke, turunlah Roh Kudus kepada semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, termasuk Cornelius dan seisi rumahnya. Roh Kudus turun kepada mereka. Kalau memang turunnya Roh Kudus kepada mereka dan mereka dikuasai oleh Roh Kudus, sudah dianggap sebagai suatu baptisan dan tidak perlu lagi untuk dibaptis sebagaimana Tuhan Yesus dibaptis dengan cara diselamkan, dicelupkan di dalam air, maka ayat yang ke-47 dan 48 ini jadi tidak ada maknanya kalau memang hanya dibaptis dengan cara Roh Kudus turun sudah selesai. Coba kita baca kalau gitu ayat 47 dan ayat yang ke-48. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Jadi ada dua hal, menerima Roh Kudus lalu dibaptis dengan air. Itu yang disebutkan Petrus di ayat 47. Apa yang dilakukan setelah itu? Ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi sekalipun mereka sudah menerima Roh Kudus pada waktu
mendengarkan pemberitaan yang disampaikan oleh Petrus, Roh Kudus bekerja luar biasa, ia turun ke atas mereka, tetapi tidak sampai di situ. Mereka tetap dibaptis dengan air, dibaptis dengan cara diselamkan. Jadi baptisan Roh Kudus dan baptisan air tidak bisa dipisah-pisahkan. Yang paling ideal seperti yang diajarkan oleh Alkitab adalah pada saat seseorang dibaptiskan, pada saat itu ia mendapatkan karunia Roh Kudus yang akan menyanggupkan dia untuk mempunyai karunia-karunia roh yang dapat digunakan untuk pelayanan di dalam jemaat Tuhan. Jadi tetap ini berbicara tentang hal yang sama. Sebaiknya kita dibaptis bukan sekedar basah, tetapi kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga betul-betul Roh Kuduslah yang menguasai kita pada saat kita mengambil keputusan untuk dibaptiskan, maupun pada saat kita dibaptiskan dan setelah dibaptiskan, agar hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, kita boleh menerapkan karunia-karunia Roh Kudus, dan kita juga boleh menghasilkan buah roh, kasih, dan lain sebagainya. Terima kasih.